Yang namanya gagal itu enak diceritakan, sulit dijalani. Diceritakan enak kapan? Kalau udah berhasil. Bagaimana Bapak mendefinisikan mindset inovatif dan mengapa hal ini sangat penting nih untuk mahasiswa baru yang sedang memulai perjalanan mereka di dunia kampus? Ya, gini, Vira dan teman-teman semua, mindset inovatif ini adalah satu pola pikir ya yang menekankan untuk orang selalu terus-menerus muncul ide baru, terus-menerus mencari perspektif baru, dan terus-menerus melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Jadi mindset inovatif itu tidak pernah mau menerima yang sudah biasa dikerjakan. Apa ya yang baru harus saya kerjakan? Apa yang harus saya lakukan dengan cara berbeda? Nah, mindset ini kalau dulu ada juga istilahnya breakthrough thinking namanya. Jadi mencoba untuk selalu mencari cara yang berbeda. Nah, saya beri ilustrasi teman-teman. Kalau Anda berangkat dari rumah ke kampus atau dari rumah ke tempat kerja, rute jalannya itu menggambarkan mindsetnya. Ada yang berangkat dari rumah ke kantor, jalannya itu terus setiap hari. Oke. Ada yang kalau berangkat ke kantor tempat kerja, tiap hari itu cari jalan baru, cari cara baru. Mana ya yang paling cepat, mana ya yang paling minim hambatan. Nah, ini yang disebut ilustrasi saja dalam keseharian. Nah, kalau kita punya inovatif mindset, maka kita akan selalu melihat tantangan sebagai kesempatan. Kegagalan yang biasa dikatakan gagalan itu sebagai pembelajaran. Jadi bukan gagal, ini adalah proses pembelajaran. Jadi inovatif mindset ini sesuatu yang sangat penting sekali. Dan inovatif mindset itu konsekuensinya apa? Berani ambil risiko. Tadi nih berangkat tiap hari jalan yang sama, nggak mau ambil risiko. Tapi kalau yang punya inovatif mindset, saya coba jalan baru. Bisa lebih lama loh pakai jalan baru itu. Bisa Anda malah double waktunya. Itu risiko. Tapi Anda tidak takut ambil itu. Bisa Anda ketemu jalan lebih cepat. Nah, ini teman-teman, mindset ini yang dibutuhkan untuk ke depan. Saya beri catatan di sini. Untuk ini bisa tumbuh, diperlukan kemauan dan kemampuan berpikir kritis. Kemauan berpikir kritis. Ini dibutuhkan sekali. Lalu dari berpikir kritis inilah nanti muncul kreasi, dari kreasi muncul inovasi. Di situ muncul inovatif thinking. Nah, teman-teman, untuk sampai kepada eksekusinya, prakteknya gimana sih? Prakteknya untuk bisa punya mindset inovatif, tanyakan apa saja terus-menerus. Saya masuk ruangan ini, saya mendengar kita masuk ke Career Ready University nomor 1. Kemudian kita bicara tentang sarjana siap kerja, growth mindset. Sambil duduk saya batin. Ini kita di abad 21. 21 nih. Mahasiswanya masuk abad 21. Materinya abad 21, tapi ngatur duduknya abad 19. Ini kita duduknya abad 19 ini. Ini adalah pola belajar yang di ruang-ruang kelas 2 abad yang lalu.
Kalau hari ini kita akan mengubah caranya. Bagaimana pembicara bisa dekat dengan semuanya. Dibuat bundar, dibuat musik. Ini yang saya maksud, bahwa inovasi itu tidak boleh dipidatokan. Inovatif itu adalah dipikirkan dari semua hal. Jadi termasuk bagaimana kita mengatur ini, sehingga inovasi itu menjadi keseharian. Inovasi itu menjadi sesuatu yang kita kerjakan. Ini Pak Rektor saya usul, Universitas Cakrawala mempraktekkan bagaimana pengaturan ruang kelas dengan metode abad 21. Karena universitasnya universitas baru, mumpung baru, universitas lama nggak bisa ngatur ini. Ini Pak Zaki kalau tempat lama nggak bisa, tapi kalau tempat baru bisa sekali. Kita sudah ketemu sekarang ini dengan pengaturan ruang yang tidak lagi klasikal. Jadi membuktikan inovasinya itu di dalam kesehariannya, bukan di dalam materi kuliahnya saja. Dengan begitu masuk ke dalam tempat ini akan merasakan, aha, we are in the 21st century. Aha, we are doing innovation. Jadi mindset ini yang saya usul bisa menjadi keseharian kita. Nah, untuk bisa seperti itu tentu harus sering-sering bertanya. Tanyakan yang tidak biasa ditanyakan. Tanyakan, semuanya ditanyakan. Nah, kita ini kadang-kadang karena masalah kultural, karena masalah kebiasaan, biasanya kita tidak bertanya hal-hal yang dianggap sudah pakem. Udah pakem nggak ditanyain. Ya pakemnya gini gitu. Jadi kita nggak tanya. Sementara pakem itu adalah hasil inovasi masa lalu. Saya beri gambaran aja nih. Yang duduk sebelahnya Pak Zaki ini, siapa namanya Pak? Pak Reksi. Pak Reksi ini pakai baju batik. Itu baju tradisional bukan? Baju beliau itu adalah pelanggaran pakem. Pelanggaran pakem itu. Kenapa? Karena yang namanya kain batik itu dipakainya untuk sarung. Kain batik itu pakemnya untuk di bawah. Oke? Sarung. Laki-laki pakemnya bajunya polos. Anda lihat di seluruh Indonesia, semua pakaian tradisional laki-laki yang dulu adalah polos, paling lurik. Yang pakai batik kalau di Jawa itu hanya sultan. Selain sultan nggak pakai yang baju bergambar, semuanya polos. Apa yang terjadi? Ada yang namanya inovatif mindset nih. Ada orang yang tanya, kenapa sih kain batik itu nggak boleh buat kemeja? Bukan nggak boleh, nggak biasa. Tapi dia bertanya. Setelah dia bertanya, dia pakai itu kain itu jadi kemeja. Ketika inovasi itu dipakai pertama kali, dia dikatakan melanggar pakem. Ketika pelanggaran pakem itu diikuti semua orang, dia menjadi kebiasaan baru. Dan hari ini yang pakai baju batik tidak pernah merasa melanggar pakem. Bahkan kita sekarang sudah mengatakan itu bagian dari tradisi. Ingat-ingat nih, tradisi hari ini adalah inovasi masa lalu. Tradisi hari ini adalah inovasi masa lalu. Jangan sampai inovatif thinkingnya berhenti, tradisinya tidak mengalami inovasi. Jangan sampai, karena kalau tidak mengalami inovasi itu tidak berkembang. Jadi inovatif thinking ini very important, tapi itu mensyaratkan kepada kita untuk selalu menanyakan hal-hal yang tidak ditanyakan. Dari situ kita bisa berpikir kreatif, dari kreatif bisa berpikir inovatif. Nah, kalau boleh tanya nih, di Universitas Cakrawala ini fakultasnya apa saja, Fira? Ada 5 ya sekarang, tapi nanti kita akan ada 10 baru nih Pak. Ada bisnis digital, ada data science gitu ya, ada sistem informasi, dan masih banyak yang lainnya sih sebenarnya ya. Dan rata-rata sebenarnya digital skill sih untuk yang saat ini, dan nanti kita akan ada 10 jurusan baru juga gitu Pak.
Ya, gini, teman-teman sekalian, banyak dari kita ketika sedang mengikuti perkuliahan mempersiapkan diri untuk menguasai bidangnya. Nah, saya usul kita mencoba untuk mengkombinasikan antara bidang yang kita pelajari dengan kemampuan menumbuhkan kemampuan inovasi, momen kritis. Teman-teman peserta bawa kertas atau bawa HP nggak yang bisa untuk nulis? Bawa. Kalau boleh bawa, kalau bawa boleh tulis ini. Buka notes Anda, atau kalau pakai kertas tulis pakai kertas Anda. Saya mau kasih 2 pertanyaan, Vira. Nah, ini tolong Anda beri jawabannya. Tolong dijawab, jangan nengok kanan kiri ya. Walaupun Anda berdekatan duduknya. 8 kali 7 sama dengan. Mudah-mudahan nggak salah nih. Ya jangan dijawab, tulis, tulis. Nanti tetangganya dengerin tuh. Oke, yang kedua, pertanyaan kedua. Tuliskan 2 kalimat yang berirama, berpantun. Write 2 lines that rhymes. Tuliskan 2 kalimat yang berpantun. Tuliskan 2 kalimat yang berrima, berirama. Yang pertanyaan pertama, adakah yang jawabannya bukan 56? Bukan 56. Gak ada. Yakin ini? Alhamdulillah. SMA-nya bener nih. SMP-nya bener, SD-nya bener nih. Oke, pertanyaan kedua. Ada yang mau jadi sukarelawan membacakan yang ditulis? Jadi tadi kan Pak Anies nanya kalimat yang berirama ya. Jadi tadi saya nulisnya cuma gini aja sih. Ubur-ubur ikan lele, PKKMB kali ini seru le. Halo Pak, perkenalkan nama saya Abdul Rahman. Yang saya tulis tadi ekspektasi tanpa eksekusi sama dengan halusinasi. Ada lagi yang perempuan dong, laki-laki terus tadi. Mana perempuan? Jalan-jalan sampai di PT, gue keterima cakrawala we. Oke. Satu lagi terakhir. Kalau ada perempuan lagi. Oke, yuk. Jangan berprogres terus, tapi harus jangan berproses terus, tapi harus berprogres. Teman-teman sekalian, saya mau tanya, ada tidak yang jawabannya sama persis dengan salah satu dari 4 ini? Yang sama persis? Ada nggak? Nggak ada. Oke. Ini ilustrasi teman-teman. Pertanyaan jenis pertama, semua jawabnya sama. Pertanyaan jenis kedua, tidak ada satupun yang sama. Oke. Ini 2 jenis pertanyaan ini. Ingat-ingat teman-teman, ini adalah 2 jenis proses pembelajaran yang berbeda. Oke? Nah, kebanyakan dari kita hanya menghitung keberhasilan dengan berhasil menjawab pertanyaan pertama. Yang itu dijawab di Jakarta, dijawab di London, dijawab di New York, dijawab dimanapun jawabannya sama. Dan alat ini teman-teman diciptakan oleh orang-orang yang bisa menjawab pertanyaan jenis nomor 1. Matematika, fisika, ini jenis pertanyaan nomor 1. Tapi yang membuat konten di sini yang bisa beredar menjangkau seluruh dunia adalah orang-orang yang bisa menjawab pertanyaan nomor 2. Oke. Terasa bedanya bukan? Yang kedua inilah yang membutuhkan teman-teman keseriusan untuk kita bisa inovatif thinking, inovatif mindset. Nah, jangan sampai ketika kita sedang berada di kampus fokus kita menjawab jenis pertanyaan nomor 1 terus.
Dan kampusnya harus merangsang mahasiswanya untuk dapat 2 jenis pertanyaan. Sehingga dia selalu bisa mengkombinasikan. Kalau boleh saya katakan malah masa depan itu adalah milik orang-orang yang bisa mengkombinasikan 2 jenis pertanyaan ini. Yang bisa mengkombinasikan jawaban atas dua-duanya. Saya sering ketemu Pak Zaki ketika dikasih pertanyaan nomor 2, itu yang muncul adalah kalimat begini kira-kira, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kemudian. Oke. Apa sih kalimat itu? Itu bukan inovasi, itu imitasi. Apa yang terjadi? Kita seringkali mengajarkan kreasi, menumbuhkan kreativitas dengan cara memberikan imitatif. Itu prosesnya. Nah, jadi buat teman-teman semua di sini, ingat-ingat teman-teman, ke depan Anda harus bisa menjawab 2 pertanyaan ini. Kalau tadi pertanyaan pertama Anda cepat menjawab dan pertanyaan kedua Anda mikirnya lama, maka itu refleksi buat Anda. Kelihatannya saya dalam aspek ini kurang. Ini teman-teman hanya sebagai ilustrasi karena pakainya pantun karena paling mudah ditulis. Tapi sesungguhnya dalam kehidupan itu yang namanya open-ended questions. Pertanyaan-pertanyaan yang terbuka. Sementara pertanyaan yang pertama itu pertanyaan-pertanyaan yang lebih pasti, lebih jelas untuk dirumuskan jawabannya. Jadi menjawab pertanyaan tadi tentang inovatif thinking atau inovatif mindset, proses pembelajarannya pun harus inovatif dan harus disadari dari awal bahwa keduanya dibutuhkan. Thank you Pak Anies. Seringkali juga gitu ya mahasiswa pasti ada rasa takut gagal nih Pak. Nah dan dengan rasa takut gagal ini kadang malu untuk bertanya atau malu untuk mencoba gitu ya. Nah kalau dari Pak Anies sendiri, apa sih pesan Pak Anies untuk membangun gitu ya kepercayaan diri teman-teman di sini agar mereka lebih berani untuk berinovasi gitu ya, atau untuk berbicara gitu. Ya, teman-teman rumuskan saja apa yang menjadi target Anda. Targetnya ketika masa kuliah ini mau lulus dalam durasi berapa tahun. Kedua, per semester mau targetkan ambil berapa SKS. Yang ketiga, rumuskan mau mendapatkan target nilai berapa. Nah, saya usul teman-teman. Pertama, soal target nilai. Baiknya targetnya nilainya berapa ya kalau lulus besok? Ada yang punya pandangan? Inginnya berapa kalau lulus? 4. Ya. Sempurna ya, 4. Itu sebagai target rasanya kurang realistis. Target. Saya usul teman-teman, Anda lihat beasiswa S2 IP minimalnya berapa. Oke. Lalu target IP Anda harus di atas standar minimal pendaftaran beasiswa S2. Itu minimalnya. Di atasnya itu lebih baik, tapi minimal harus sama dengan syarat beasiswa S2. Satu. Yang kedua, ini pengalaman pribadi. Kalau saya ditanya dulu berapa ambil SKS per semester, saya akan jawab saya selalu 24. 18 dalam kelas, 6 SKS luar kelas. Jadi secara sadar kegiatan di luar kelas itu dihitung sebagai SKS. Nah ini Pak Zaki, Pak Alim, saya ketika tugas di Paramadina menjadi satu-satunya kampus yang punya 2 transkrip. Transkrip akademik dan transkrip non akademik. Semua kegiatan kemahasiswaan diberi skor. Dari mulai panitia, seminar, semua ada skornya. Dan kalau mau lulus, dia harus memiliki skor minimal waktu itu 50-an. Kalau nggak sampai 50, dia nggak bisa ikut ujian akhir. Jadi dia harus aktif tadi supaya seimbang.
Nah, saya usul pada teman-teman rumuskan itu, lalu dari situ nanti Anda punya target waktu berapa lama. Nah, itu saya usul untuk dikerjakan di awal-awal. Nah, bagaimana menghadapi kegagalan? Teman-teman, kita ini seringkali hanya melihat suksesnya. Lupa bahwa sebelum sukses itu gagalnya banyak sekali. Tadi Pak Menteri menceritakan Thomas Alva Edison, bukan? Thomas Alva Edison itu mencoba membuat bohlam lampu, eksperimennya berapa ratus kali, beratus-ratus kali. Itu gampang diceritakan, berat dijalani, teman-teman. Yang namanya gagal itu enak diceritakan, sulit dijalani. Diceritakan enak kapan? Kalau udah berhasil. Tuh, Thomas Alva Edison itu menceritakan itu dengan enak ketika dia udah selesai, udah ketemu, udah invented. Tapi sebelum invented, berat betul. Teman-teman kalau lihat hari ini lihat ada figur seperti Pak Zaki, ada seperti Pak Raymond. Mereka itu disebut orang sukses hari ini. Tapi pas saat mereka menjalaninya, itu penuh dengan jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Ingat-ingat nih kalimatnya, jatuh bangun, jatuh, kan bukan bangun jatuh, bukan? Ya jatuh terus bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Nah, kalau jatuh nggak mau bangun, bayi pun tidak akan pernah bisa berjalan kaki. Kalau dulu Anda pernah merasakan sulitnya belajar jalan dan akhirnya bisa, hari ini pun menghadapi tantangan, yakinlah akan bisa. Satu pesan, Anda bukan orang pertama yang kuliah. Artinya apa? Seberat-beratnya yang Anda jalani pas masa kuliah, udah ada orang yang pernah berat menjalaninya. Kalau orang lain bisa, insya Allah Anda akan bisa. Gitu. Sebelumnya perkenalkan nama saya Saverius Silva dari Prodi Finance. Dan di sini saya ingin bertanya mengenai yang tadi Bapak bilang bahwa target kita di PK itu minimal beasiswa untuk S2. Sedangkan untuk saya yang akhir-akhir ini saya menganalisa di sosial media, banyak sekali influencer atau tokoh-tokoh di media sosial yang bilang bahwa S2 itu tidak penting. S2 itu bagaimana lah? Nah, di sini saya ingin bertanya kepada Bapak, bagaimana pendapat Bapak mengenai hal tersebut dan juga bagaimana respon Bapak serta pesan dari Bapak untuk kita sebagai Gen-Z untuk lebih hati-hati atau lebih bagaimana terhadap doktrin tersebut. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fida dan saya ingin menanyakan. Tadi pada awal sesi, Bapak sempat membahas tentang inovasi mindset. Dan saya akan menanyakan hal ini. Apa yang harus dilakukan atau step yang diambil saat inovasi yang dilakukan oleh seorang mahasiswa baru mendapati respon yang kurang baik atau feedback yang tidak dapat diprediksi sebelumnya? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nabas. Saya di sini ingin bertanya, kan Bapak bilang kita harus tetap berinovasi atau selalu penasaran tentang apa yang akan terjadi di masa depannya. Nah, saya ingin bertanya, bagaimana cara kita untuk bisa tetap penasaran terhadap inovasi-inovasi ke depannya? Saya dari Prodi Digital. Nah, tadi kan Bapak membahas tentang jatuh bangun. Jika tidak bangun, maka anak kecil pun tidak akan bisa berjalan. Pertanyaan saya, bagaimana seharusnya kita menghadapi kegagalan agar tidak terjebak dalam rasa takut atau melupakan pelajaran berharga dari kegagalan tersebut? Terima kasih. Ini pertanyaan pertama ya tadi terkait S2, ada narasi gitu ya, S2 itu nggak penting. Kalau pendapat Pak Anies bagaimana? Ya. Bahkan kalau boleh lebih jauh kan tadi bilang kuliah juga nggak penting. Kan narasi itu ada kan? Narasi itu penting. Kenapa saya katakan pertama, ketika Anda memiliki persyaratan itu, satu saat Anda memutuskan untuk meneruskan, Anda tidak terhambat oleh masa lalu. Nggak bisa, Anda bisa balik lagi ke Mr. Rawala bilang, Pak Alim, Pak Zaki, tolong dong saya di-upgrade gitu. Nggak bisa, karena itulah bereskan itu, siapa tahu Anda meneruskan. Kalaupun Anda tidak meneruskan nggak apa-apa, tapi saya katakan minimal apa, ke depan tidak terganggu.
Lalu yang kedua tentang mindset bahwa kuliah tidak perlu, sekolah tidak perlu, dan banyak orang-orang yang dikategorikan berhasil, sebagian adalah drop out ketika kuliah, lalu mengkampanyekan bahwa kuliah itu tidak penting. Nah, yang mengatakan itu ketika merekrut akuntan perusahaannya, dia mensyaratkan sarjana akuntansi. Oke. Ketika dia mau bikin rumah, dia panggil arsitek yang memiliki ilmu arsitektur. Oke. Ketika dia naik mobil yang dibikin oleh engineer bidang mesin. Oke. Nah, itu yang saya maksud. Kadang-kadang yang sesuai untuk satu orang jangan kemudian dikampanyekan untuk semuanya. Ya barangkali untuk dia begitu, tapi hidup kita selama ini dan ke depan masih tetap mengandalkan ilmu-ilmu yang harus dipelajari secara terstruktur. Masih ada. Nah, banyak inovasi-inovasi yang harus muncul. Tadi saya katakan, tipe pertanyaan nomor 1 itu yang ada di ruang kelas tuh. Oke, yang Anda kalau belajar akuntansi di mana saja ya itu jawabnya sama. Kalau Anda belajar mesin dimanapun jawabnya sama. Tapi untuk melakukan inovasi Anda harus bisa menjawab pertanyaan yang kedua. Ingat ya tadi. Itu yang saya maksud tadi teman-teman. Tapi yang ilmu pertama ini yang baku, itu ilmu yang dibutuhkan untuk kita bisa menjalankan kehidupan hari ini dengan baik. Jadi jangan sampai kita menganggap oh ya sudah kalau gitu nggak usah kuliah Zabila itu dipakai di semua orang. Kira-kira apa yang terjadi nanti? Akan masalah baru. Ya, pertanyaan pertama. Yang kedua? Pertanyaan kedua dari Mbak Pia. Jadi step apa nih yang harus dilakukan saat inovasi yang kita lakukan itu mendapat feedback yang kurang baik? Ya, begini. Karena ini adalah satu langkah mengambil risiko, maka Anda harus lakukan mitigasi atas risiko itu. Lalu bila ternyata hasilnya tidak sesuai yang diharapkan, lakukan langkah-langkah koreksi. Itu normal. Dan jangan kemudian patah. Udah saya nyoba sekali, hasilnya begini, berhenti dah inovasi, nanti muncul masalah baru. Enggak loh, dalam kenyataannya Anda terus-menerus saja lakukan inovasi, kendalikan risikonya, dan bila tidak sesuai dengan harapan, coba lagi, gitu. Yang ketiga dari Mas Charles, ketika kita, jadi bagaimana kita menumbuhkan rasa selalu penasaran? Ya, curiosity. Yes. Menumbuh, teman-teman, perasaan ingin tahu itu yang harus ditumbuhkan terus, dan mudah-mudahan kampus Cakrawala ini secara serius menggunakan teknik-teknik menumbuhkan rasa ingin tahu. Mengapa? Studi menunjukkan bahwa rasa ingin tahu anak-anak itu tinggi. Lalu makin bertambah umurnya, rasa ingin tahu itu menurun. Dan salah satu faktor yang menurunkan curiosity adalah sekolah. Jadi pendidikan yang seharusnya menumbuhkan keinginan tahu, justru pendidikan yang mengurangi rasa ingin tahu. Nah, di sini harus dirangsang terus. Teman-teman, caranya apa, Charles? Mana Charles tadi? Charles? Caranya terus-menerus bertanya, Charles. Apapun Anda pertanyakan. Kenapa begini ya? Kenapa begini ya? Kenapa begini ya? Karena itu yang nanti akan membuat Anda selalu ingin tahu dan selalu ingin dapat jawabnya. Saya beri ilustrasi teman-teman. Kalau Anda mendengarkan ceramah, maka lakukan multitasking. Alat ini dipakai untuk mencatat dan merekam. Pikiran Anda dipakai untuk membuat pertanyaan. Jadi kalau Anda ikut seminar, Anda ikut kuliah umum, Anda ikut kuliah, ketika pembicara selesai bicara, Anda udah siap dengan 5-10 pertanyaan. Kenapa? Karena selama pembicaraan Anda bertanya. Tapi kebanyakan dari kita kalau hadir sekuliah, hadir
seminar mencatat. Padahal ada alat ini sudah jadi rekaman. Bagian Anda, apalagi sekarang sudah bisa menjadi transkriber, bukan? Taruh, udah jadi catatan, udah tertulis nanti. Nah, bagian Anda adalah bagian berpikir, bertanya. Nah, sekarang teman-teman, Curiosity itu Anda bisa manfaatkan AI, jadikan AI asisten pribadi Anda. Bukan AI menggantikan diri Anda, tapi gunakan AI untuk menjadi asisten pribadi. Betul-betul Anda pekerjakan, dan dia tidak pernah marah sama Anda. Kasih perintah apa saja, lakukan apa saja. Jadi keinginan tahuan Anda, misalnya Anies lagi bicara di depan, terus Anies bicara tentang critical thinking. Anda tanya aja, critical thinking ini minusnya apa sih? Dapat tuh pertanyaan minusnya apa? Sambungkan dengan apa? Terus kemudian jadikan itu pertanyaan untuk Anda ngobrol, Anda tukar pikiran. Menurut saya Curiosity itu harusnya dirawat dengan cara seperti ini. Tanyakan bagaimana pendapatnya, lalu bahas itu dengan si pembicara. Jadi teman-teman, keinginan tahu itu tumbuh terus, berkembang karena pertanyaan-pertanyaan Anda munculkan. Jadi kembali kepada sini, setiap Anda diskusi, setiap Anda hadir kuliah, jangan hanya mencatat, tapi justru malah bertanya. Kumpulkan pertanyaan sambil mendengar, sambil bertanya. Saya dulu pernah merasakan begini, Vira. Ini Vira lagi kuliah sekarang di Amerika, NYU. Saya juga dulu kuliah. Ketika saya berangkat kuliah, kemampuan bahasa Inggrisnya masih lemah. Lalu apa yang saya kerjakan? Saya bawa tape recorder kaset. Maxell tuh, apa sekarang udah nggak ada tuh, barangkali Maxell tuh. BASF untuk kaset. Kemudian saya permisi sama dosennya, boleh nggak saya rekam Anda? Boleh. Jadi saya duduk paling depan merekam. Yang merekam itu adalah si alat itu. Dari situ kemudian saya terpikir, lebih baik saya bertanya. Toh nanti pulang sampai di rumah saya dengerin rekaman itu lagi. Jadi di dalam fase kuliah, saya membuat pertanyaan-pertanyaan. Kaset ini menjadi perekam. Ketika di akhir kuliah, saya bertanya, dan di kelas itu akhirnya dosennya selalu melihat anak ini duduknya paling depan bertanya terus. Padahal duduknya paling depan karena harus supaya bawa kaset perekam, karena itu sudah paling depan. Dan saya selalu bertanya. Kenapa saya bertanya? Ya karena merekamnya dikerjakan oleh mesin, berpikirnya dikerjakan oleh kita. Dan kemudian terbangun interaksi dengan dosen, pembelajaran menjadi lebih optimal. Curiosity-nya tumbuh sepanjang perjalanan mendengarkan kuliah. Karena setiap dosen berbicara sesuatu, yang ada di pikiran kami adalah tanya apa ya, ini kenapa begini ya, kenapa begini ya, terus gitu. Nah ini contoh yang kita perlu kerjakan. Karena itu saya usul, kalau Anda mendatangi seminar, Anda diskusi, jangan hanya transkrip. Namanya Anda itu transkriper yang hidup. Tapi jadilah pembelajar yang selalu memunculkan pertanyaan di saat pembicara sedang menyampaikan paparannya. Gitu ya, Charles ya. Yuk. Dan pertanyaan terakhir, cara menghadapi kegagalan agar tidak takut mencoba lagi. Lihat aja orang-orang lain. Itu pada pernah gagal nggak? Pernah tidak? Oh, berderet tuh pada gagal semua. Dan ternyata akhirnya berhasil. Jadi itu pola yang disebut sebagai berhasil itu satu fase, tapi sebelumnya pasti penuh dengan kegagalan, penuh dengan uji coba. Kerjakan itu sebagai keyakinan bahwa yang disebut sebagai keberhasilan ya bagian dari pembelajaran. Dan tadi saya katakan di awal, apa sih innovative mindset itu? Salah satunya adalah melihat kegagalan sebagai pembelajaran. Ini pengalaman pribadi teman-teman. Gagal ketika mencari beasiswa itu luar biasa banyaknya. Cuman yang dicatat di CV yang berhasil. Kan yang ditulis di CV dapat beasiswa A, B, C. Dapat kuliah di sini. Itu ketika dapat kuliah, memang daftarnya berapa tempat? Daftarnya banyak, dapatnya sedikit. Nah,
jarang kita sadar ada kegagalan yang banyak di balik keberhasilan. Jadi buat siapa tadi yang namanya penanyanya? Nama penanyanya Mas Dimas. Dimas, buat Dimas, jangan pernah berpandangan bahwa disebut keberhasilan itu karena dicoba sekali lalu berhasil. Dicoba berkali-kali baru berhasil. Makanya jatuh baru. Ya, itulah normalnya gitu. Siap. Baik, terima kasih.